Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kita kembali berjumpa dalam Kabar Jambi. Kita hari ini berada di hari Kamis, sudah memasuki tanggal 2 November 2023. Semoga Anda tetap sehat dan juga semangat. Apalagi sekarang sudah awal bulan ya, pasti makin semangat. Dan pemirsa, kali ini kita akan kembali berbincang bersama dua orang generasi muda berprestasi yang ada di Jambi. Dan langsung saja kita akan berkenalan bersama kedua tamu kita yang sudah kami hadirkan di studio TVRI Jambi. Yang pertama, kami sudah mengundang salah seorang pemudi berprestasi, namanya Vivi Helmalia Putri. Biasa disapa Vivi ya. Selamat siang Vivi. Selamat siang Abang. Selamat datang Vivi. Tadi dari mana Vi? Bang. Dari Taman Budaya Jambi. Oh, Kebetulan ada juga. kegiatan. Iya, temu karya. Nanti di sana. Kalau nggak ada- salah tadi malam juga ada acara di sana ya? Iya, pembukaan. Oke. Jadi acaranya sampai hari apa? Nanti Vivi di sana? kalau misalnya seni pertunjukan itu tanggal 2 dan tanggal 3, kemudian ada seni rupa pameran itu tanggal 1 sampai 5 November. Vivi terlibat di situ. Iya, Vivi nari besok malam. Oke, nanti kita bahas ya tarian apa yang ditampilkan sama Vivi ya. Dan nanti kita juga akan kepoin nih pemirsa, kira-kira prestasi yang sudah didapatkan Vivi ini apa ya. Baik, selanjutnya di sebelah Vivi, ini sudah hadir Muhammad Nuzulan atau yang biasa disapa dengan namanya Alan. Selamat siang Alan. Siang, Bang. Sehat Alan? Alhamdulillah selalu. Wah, sehat selalu ya. Walaupun cuaca Jambi panas ini minta ampun. Tapi tidak membuat kulit Alan menjadi hitam ya. Wah, Cuman bajunya saja yang menjadi hitam karena cuacanya panas ya. Kalau Alan tadi juga barengan sama Vivi atau gimana nih? iya barengan beliau minta jemput kan. Oh, dijemput, enak banget ya dijemput ya. Kapan lagi kan Bang? Tuan Putri dijemput ya sama pangeran. Panggilannya ini Aci kan. Oh, Aci. Dia Pak Ci. Oh gitu. Panggilan akrab ya, Bang. Semoga melekat ya. Oh, amin. Kalau Alan tadi sebelum jemput Vivi kemana dulu? Ke kantor bahasa dulu Bang. Ada kegiatan juga? Iya kami di sana ada sedikit kegiatan lah. Oh, oke. Jadi nanti kita akan bahas juga kira-kira kegiatan Alan ini apa ya. Nah, pemirsa tentunya kita akan mengangkat tema prestasi ini juga menuju pemuda yang unggul. Nah, seperti apa prestasi yang nanti akan dihadirkan dan juga yang sudah didapatkan oleh kedua tamu kita. Langsung saja kita akan berbincang dan mungkin untuk Anda yang ingin bergabung, ingin sharing bersama kami, silakan bisa di 0741 66385. Saya ke Vivi dulu deh. Vivi, boleh kenalan dulu dong sama pemirsa TVRI Jambi. Pertama nama, ya kan? Ya. Yang kedua prestasinya apa? Boleh disebutkan. Silakan Vivi. Ini ala-ala kita sedang berada di panggung gitu ya. Ya, baiklah, deg-degan nih. Pertama kali nih masuk TVRI. Oh, pertama luar kali biasa ya? sekali. Oh, mungkin nanti ada yang kedua, ketiga, sampai ke 100 ya. Amin. Jangan lupa callingannya ya. Bang. Oke. Oh, siap dijemput. Alan siap jemput loh. Halo semuanya. Kenalin, kanti-kanti, nama saya Vivi, tapi saya dari Kampung Laut dan saya beralih ke bahasa Melayu. Di sana saya dipanggil Aci atau Aci Kecil, dan saat ini sedang menjadi pegiat literasi di Kuala Jambi atau Kampung Laut, dan juga freelance untuk project film dan juga event film seperti itu. Wih, keren nih pemain film nih si Vivi ya. Prestasinya apa, Vi? Jadi Vivi itu sarjana seni film dan televisi dari Solo. Kemudian Vivi bukan yang di depan layar, Bang. Oh, jadi di belakang ya, layar. di belakang layar. Bisa Vivi- pakai kita di depan layar ya, Lan ya? Iya, boleh. Bisa, bisa. Kita bisa bisa. diberdayakan ya, Lan ya. Cocok nih kalau Alan jadi ini, jadi tokoh-tokoh yang alim gitu Iya, ya. bener-bener Wajahnya cocok. gitu adem gitu ya. Kalau saya antagonis bisa nggak? Bisa banget. Bisa ya. Alan? Oke. Nah, kebetulan kan kemarin baru syuting nih, Bang, di Muara Jambi Bertutur, itu produksinya Kemendikbud juga. Oh. Nah, baru pemutaran kemarin itu di Candi. Jadi emang filmnya film dokumenter yang mengangkat tentang sejarah dan peradaban di Candi. Di seperti Candi Muara itu. Jambi. Iya, kan itu melekat dengan, kalau kita lihat permukaannya saja kan dengan Buddha kan, padahal banyak cerita di candi itu, kayak misalnya masyarakat Melayu yang mayoritas Islam di sana sangat toleran terhadap Buddhis. Oke, beragam agama yang ada di situ Yes, juga ya. iya. Oke, prestasinya apa selain sudah menjadi seorang sarjana seni tadi ya? Iya. Prestasinya boleh diceritakan dulu apa nih? Nah, saya sekarang Jabatannya apa nih? Duta Bahasa Duta Provinsi Bahasa Jambi Provinsi Jambi. 2023. Oh, masih baru. Iya, Ternyata pada baru. tahun ini ya. Baru, Pipi ke Jambi baru tahun kemarin. Tapi relate dong dengan kegiatannya.
Relate banget. Relate banget ya. Iya, karena Vivi juga suka literasi. Oke deh, kita beralih ke Alan. Perkenalan diri dulu Alan ya, silahkan. Halo semua, perkenalkan. Saya Muhammad Tujulan. Saat ini saya ini bang, lagi mahasiswa akhir tuh sebutannya apa tuh bang? Makhir ya. Makhir. Mahasiswa akhir makhir ya. Mahasiswa akhir di penghujung tahun. Iya, kalau mahasiswa awal mawal ya. Mawal. Saat ini saya selain sebagai seorang bujang gadis yang alhamdulillah baru terpilih 1 bulan yang lalu bang ya. Oh baru 1 bulan Iya juga. baru 1 bulan. Oke. Masih newbie masih ya? newbie. Selain itu juga saya alhamdulillah seangkatan sebagai seorang duta bahasa Provinsi Jambi, seangkatan sama Aci. Untuk kegiatan ini sekarang lagi sibuk di pusat kajian halal nih kami bang. Pusat kajian halal. Halal Center di UIN Jambi. Oh. Iya, di situ kita membantu pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal langsung di bawah Kementerian Agama. Oh gitu. Iya. Jadi UMKM-nya juga banyak ya di kampus kamu ya? Alhamdulillah. Jangan-jangan kamu juga seorang pengusaha nih? Aduh, jangan-jangan. Saya di belakang layar. Oh di belakang layar juga ya? Bisa kita diberdayakan di depan layarnya ya? Ini kebalikannya nih ya? Oke, saya ke Vivi dulu nih. Vivi, tanggapan Vivi menjadi seorang pemuda dan juga pemudi yang berprestasi itu bagaimana sih? Kalau menurut Vivi sih, pemuda atau pemudi yang berprestasi itu adalah pemuda-pemudi yang bisa meregenerasi generasi unggul, seperti itu. Misalnya seperti gimana sih kita memberdayakan anak-anak sejak dini, karena kan generasi penerus bangsa itulah adalah anak-anak sekolah dasar seperti itu ya bang. Maksudnya kita kuatkan akar, kemudian nanti tumbuhlah generasi muda yang berkualitas. Apalagi prestasi itu keren ya. Iya, bener banget. Dan mungkin dari prestasi-prestasi yang sudah Vivi dapatkan, pasti Vivi juga makin tertantang nih untuk mendapatkan prestasi-prestasi berikutnya ya. Merasa nggak sih semangat untuk mendapatkan prestasi itu sekarang? Malah semangat berprestasi itu Vivi salurkan dengan gimana sih memotivasi para regenerasi ini supaya juga berprestasi, biar kan kita semakin tua dan ada masanya ya bang. Maksudnya karena menurut Vivi generasi muda yang unggul itu adalah bagaimana dia bisa bermanfaat untuk lingkungan dan sekitarnya, bukan hanya setelah mendapat prestasi dia branding, oh aku berprestasi ini, berprestasi itu. Cuman bagaimana sih berprestasinya itu bukan kita sendiri atau individu yang mendapat manfaatnya ya? Gitu, jadi lingkungan sekitar juga. Jadi action kamu apa nih, ngajak teman-teman supaya bisa juga ngikut jejak kamu atau mungkin junior-junior di bawah? Iya, kebetulan setelah ikut kemah literasi bersama pegiat literasi Provinsi Jambi, pulang itu Vivi pulang ke Kampung Laut, kemudian membangun sebuah komunitas namanya Komunitas Bedak Sejuk Duano. Apa? Bedak Sejuk Duano. Yes. Itu kayak produk gitu ya? Bedak sejuk bukan. Ya? Oh, Nah, jadi filosofinya adalah bedak sejuk ini adalah, tahu nggak sih Bang? Yang bedak yang di pertanian itu ya, biasanya dipakai ibu-ibu ya? Iya betul. Nah itu digunakan masyarakat Duano itu untuk ke beting, mencari sumbun. Beting itu apa? Beting itu delta, kayak perbatasan antara sungai dan laut. Oke. Nah itu. Kemudian suku Duano ini adalah suku adat yang ada di Tanjung Jabung Timur. Jadi di situ diangkatlah nama Bedak Sejuk Duano. Cuman sasarannya adalah adik-adik sekolah dasar. Di sana Vivi juga buat sanggar, juga buat rumah baca, dan pesertanya dari masing-masing anak-anak yang ada di Kuala Jambi. Oke, jadi ini konsepnya berkemah gitu? Enggak, kemah itu Kemah kegiatan literasi. Vivi di Jambi, kemudian dari situ termotivasi untuk membuat komunitas sendiri. Oke, Dan jadi Vivi melebarkan lagi ya. Sampai ke daerah Tanjab Tim tadi Tanjab ya. Tim. Oke, antusiasnya gimana kemarin, Vi? Masya Allah sekali sih. Kan pada saat awal sosialisasi terjun nih langsung ke SD-SD. Siapa yang mau daftar? Alhamdulillah kita ada 120 anak di dalam komunitas Bedak Sejuk Duano, dan rutin Sabtu Minggu kita latihan mingguan. Di sana mereka bisa belajar nari, teater, film dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi poinnya adalah
mengangkat Kasanah Melayu Timur dan juga suku Duano karena kita fokus di literasi kebudayaan dan kewargaan, Bang. Oke, jadi action kamu memang benar-benar ngajak teman-teman lain juga mungkin yang satu profesi dengan kamu untuk langsung terjun ke lapangan untuk memberikan motivasi juga kepada anak-anak usia dini ya, supaya nanti gedenya juga terarah cita-citanya mungkin mau jadi apa dan juga prestasinya seperti apa. Dan juga untuk mengurangi ini visi misi awalnya malah mengurangi anak-anak kan sekarang main game online. Oh, main gadget ya. Main gawai terus. Jadi itu kayak anak-anak biasa kalau di kampung kan juga kurang hiburan ya, Bang. Kita kemana sih kalau nggak main gawai? Ke pantai ya? Pantai kita tuh pasang surut. Jadi bukan pantai yang gimana-gimana gitu. Iya, berarti salah satu misinya juga untuk mengurangi ya penggunaan gawai tadi ya? Di usia dini. Oke, baik. Kalau menurut Alan nih, menjadi seorang pemuda berprestasi itu tanggapannya seperti apa sih? Menurut kami menjadi seorang pemuda berprestasi itu, seorang pemuda itu dimanapun dia berada dia harus memiliki andil. Sekecil apapun peran itu harus ada andil. Maksudnya kita harus berkontribusi, besar kecil manfaatnya itu belakangan. Kita harus ikut dulu. Yang penting partisipasinya dulu, betul. Fun fact nih, Bang, saya ikut Bujang Gadis itu karena terinspirasi dari beliau. Oh, Aci. Benar, serius. Menular berarti ya? Iya. Berarti sumber motivasinya dari kamu nih, Aci. Iya. Berarti Aci juga sering ini dong, sering memberikan wejangan juga ya kepada Alan ya? Jangan nggak langsung sih, Bang, cuman dari Instagram kan lihat, wah, Aci ini hebat banget dianya, aktif di sini, aktif di sana. Kadang kalau ditanya hari ini di mana, besoknya udah pindah tempat tuh, Bang. Oh gitu. Iya. Nomaden ya, Aci ya. Itu salah satu yang menginspirasi kami jadi terus ikut berpartisipasi. Gara-gara Aci ini. Gara-gara Aci. Dan itu juga menjadi salah satu dampak dari media sosial ya, ketika media sosial yang sudah dikonsumsi sama si Alan, melihat keaktifan organisasi ataupun kegiatan dari Aci, Alan juga pengen nih untuk mengikuti jejak dari Aci. Wah, berarti ngefek nih kegiatan-kegiatan kamu. Emang Aci ini ya, jadi manggil Aci nih. Emang Aci panggilannya ya? Anak kecil kan ya? Aci, anak kecil ya? Anak paling bungsu kalau nggak salah orang bener. Jadi Aci berarti sering buat konten-konten menarik dong di Instagramnya ya? Supaya yang lain termotivasi secara tidak langsung melihat Instagram kamu ya, Ci? Kadang ada DM kan, maksudnya Vivi, kamu gimana sih semangat terus, perasaan cerita Instagram kamu kok nggak ada sedihnya? Nah, untuk apa kesedihan diumbar di depan umum itu, ya? Terus Vivi bales, Vivi cuma jadi diri Vivi sendiri, apapun kegiatan Vivi upload selagi itu bisa bermanfaat untuk lingkungan, seperti itu. Maksudnya juga percuma ngupload yang sedih-sedih, itu bakal berdampak kayak, apalagi peran media sosial sekarang kan sangat berdampak ya bagi anak muda yang kayak misalnya kesehatan mental, jadi ikut-ikutan galau sana-sini, itu tuh bakal mempengaruhi kesehatan fisik juga, Bang. Jadi mental itu health ya? Iya, mental health itu kan. Jadi itu motivasi Vivi nggak mau media sosial Vivi buat orang yang ikut sedih atau gimana, tapi gimana caranya yang nonton media sosial Vivi juga ikut semangat, juga ikut berperan aktif lah di masyarakat seperti itu. Ini penting nih, biasanya kan kalau anak-anak muda itu kalau misalnya ada masalah sedikit diumbar di media sosial. Kita nggak tahu ya hati orang seperti apa. Ada mungkin orang yang senang melihat kita ketika kita sedih ya. Bener. Tetapi ada juga mungkin orang yang beribah hati melihat kita sedih ya. Kita nggak tahu, yang pasti kalau di media sosial itu harus bijak ya. Bener. Jadi harus memunculkan hal-hal yang senang, yang positif, vibes-nya itu bagus ya. Jadi bisa memberikan efek ataupun dampak kepada orang banyak. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kami bersama Aci atau Vivi, Nuzulan atau Alan, usai yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Jadi saya tadi hampir mau ngomong kanti-kanti ya. Karena tadi si Aci udah menggunakan bahasa Jambi ya. Tapi kita bangga nih dengan bahasa Jambi, apalagi setiap daerah itu juga memiliki bahasa yang beragam ya. Kita kaya banget dengan bahasa daerah. Oke, ini juga menjadi salah satu misi yang nanti akan dijalankan baik Aci ataupun Alan, karena mereka juga secara tidak langsung adalah duta wisatanya Jambi nih, yang akan memperkenalkan khazanah dan juga
potensi-potensi yang dimiliki oleh Jambi. Saya ke Alan dulu nih. Alan bergabung menjadi Bujang Tanjung Jabung Timur tahun 2023, selanjutnya juga menjadi Duta Bahasa 2023. Nah, kalau untuk Bujang Tanjung Jabung Timur sebenarnya apa sih plan Alan ke depannya dan juga actionnya nanti akan Alan realisasikan di tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang? Berhubung baru pemilihan bulan kemarin Bang, jadi emang kebetulan lagi gencar-gencarnya nih buat proker 1 tahun ke depan. Oh, sudah disusun berarti sekarang sudah ya? disusun ya, walaupun ya gambarannya untuk 1 tahun ke depan kita pertama lebih fokus ke ekonomi kreatif Bang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan itu juga wisatanya di sana juga kan. Ekonomi kreatif kita kalau nggak salah sekarang lagi gencar-gencarnya untuk pemerintah daerah untuk memproduksi batik. Batik khas Tanjung Jabung Timur. Kalau nggak salah juga ada Cik Vivi di kanal YouTube-nya menjelaskan tentang batik. Kalau Tanjab Tim tuh batiknya motifnya apa ya? Dia beragam Bang, ada abstrak. Selain itu kan juga Tanjab Tim secara geografis maupun budayanya banyak Bang ya. Jadi ada batik motif kelapa, Oh iya. terus kapal-kapal gitu, Karena kapal. di situ juga penghasil kopra ya. Bener, kelapa-kelapa gitu Bang. Selain itu juga banyak sih Bang, dan juga lagi diproduksi batik modern itu dengan apa ya istilahnya? Cap gitu? Iya bukan batik cap Bang, dia kayak apa ya? Pokoknya lebih modern lah Iya ya modern banget, sekarang dia ya. sudah nggak terlalu jadul gitu loh Bang. Lebih kekinian Lebih juga kekinian. ya. Dan juga mungkin motifnya beragam Beragam. dan makin berkembang melihat potensi yang ada di sana ya. Betul. Nah, saya mau ke Tanjab Tim nih misalnya ya. Kamu arahin saya kemana dong? Kalau sekarang kalau andalan kami sih Kampung Laut masih Bang. Kampung Laut tempat ya? kelahiran asli Aci Vivi. Tempat kelahiran si Aci. Asli sana kan Ci? Betul. Ini mungkin sebagian pemirsa kan ada yang belum mengetahui nih Kampung Laut itu seperti apa. Dikasih gambaran dulu dong Lan, seperti apa. Nanti ditambahin sama Aci deh, karena Aci memang asli orang Kampung Laut ya. Saya nggak takut jelasin nanti salah nih. Nyebar hoax nih nanti nggak kayak gini kan pengalaman saya katanya. Kalau menurut pandangan Alan, ya seperti apa tuh suasana di Kampung Laut Lan? Keren banget sih Bang, soalnya kan di situ walaupun kesan pertama ke situ jujur itu jelas bawa ikan asin Ci ya. Maaf ini. Tapi ikan asin jadi oleh-oleh loh di sana. Iya, bener, Dan juga Bang. lebih murah ya ikan asin di sana ya. Betul. Sana ya hal pertama tuh bawa ikan asin khasnya di situ juga suasana laut dan juga situ masyarakatnya ramah-ramah juga kan, sering disapa gitu. Nak mana kata dia kan gitu Ci. Nak kemana kata dia. Iya, dan juga di situ ada kafe andalan BKV Ci ya. Iya. Itu aja. Banyak ya jadi Banyak ya? banget, Apalagi Bang. kalau duduk Iya. di situ tuh angin lautnya seger banget Iya. ya. Pipi tambahin dong Kampung Laut itu gimana sih menurut Pipi? Oke, Kampung Laut Asli. jujur ya Bang, maksudnya selama Vivi merantau kuliah di tanah Jawa itu tidak mengurangi rasa kerinduan akan kampung halaman. Berapa Pun balik tahun? 4 tahun. 4 tahun. Pun balik tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan melihat laut, tidak pernah bosan melihat langit yang berbatasan dengan laut. Langitnya nggak mandang ke kami Bang. Berarti masa depannya iya, ya. Nah, di sana tuh juga sekarang lagi gembor-gembornya Vivi juga sama teman-teman lagi merintis sama Dinas Pariwisata membuat kelompok sadar wisata Tanjung Solo. Jadi di sana kita akan sediakan paket karena emang wisatawan banyak setiap akhir pekan ya Bang. Di sana kita ada ski tongkah berselancar tapi dia menggunakan tongkah yang khas suku Duano mencari kerang itu. Jadi kita ngambang di Sungai Batanghari, ditarik oleh pompong ataupun kapal kayu itu. Namanya Kemudian ski juga tongkah ya? iya. Bukan tongkang ya? Bukan, bukan. Terus juga ada banana boat, Donald boat. Kemudian kita juga membawa seberang di sana namanya Paritban itu untuk menyantap. Selain kita kaya akan laut, kita juga kaya akan lahan perkebunan. Jadi kita bawa wisatawan itu ke Paritban, di sana juga kebun kelapa dan langsung makan dan minum dogan di sana. Aduh, jadi ngiler Udah ya. panas gini Bang ya. Panas-panas gini udah diingetin sama Dogan. Gimana nih Lan? Pokoknya kampung laut itu biota lautnya sangat kaya sekali. Jadi
teman-teman nih yang mau ke kampung laut, ikan asinnya murah, Wah. udangnya gede-gede, ikan ada namanya udang nenek atau lobster. Itu sangat mudah didapatkan di kampung laut. Di sana Jadi juga ada. yang seneng seafood, ayo ke kampung laut. Nanti Aci ajak jalan-jalan. Oh, Beneran ya? Bener. Oke, nanti kita bisa hubungin aja Kita ya kalau mau ke buat kampung grup, laut Bang, ya. ya. Tapi di kampung laut itu kalau nggak salah ada juga salah satu makanan yang datangnya itu per waktu gitu. Ada kerang ya, Iya. sumbun ya. Bener-bener. Iya, Ada malahan ada Kesukaan kami tuh, Bang. festivalnya ya. Iya, festival Bisa bener. diceritain nggak Silan gimana Silan? Waduh, maaf nih Ci kalau salah. Nggak apa-apa. Enggak, kita bukan ujian ya. Iya. Festival beting sumbun namanya kan kecil ya. Iya. Sedikit ini tadi beting itu pasang surut air laut di pengerbas surut air laut. Jadi pas kita beting tuh ketika air laut tuh kondisi surut, betul nggak Ci? Iya. Betul. Jadi beting itu perbatasan tadi. Oh, perbatasan. Kalau bahasanya delta. Oke. Eh, Pas kita beting sumbun tuh kemarin tuh, kita tuh harus pakai bedak kapur sirih, betul nggak? Kapur sirih ya. Kapur sirih atau bedak apa? Itu untuk mancingnya maksudnya untuk Kapur. nyari kapur ya, bener kapur. Untuk mancing sumbunnya keluar ya. Iya. Iya. Heeh. Itu salah satu tradisi yang harus dilestarikan bang ya. Soalnya kan biasa kita mancing biota laut tuh mungkin sering tuh kita dengar pakai bom atau segala macam yang merusak ekosistem laut. Terbukat harimau gitu ya. Betul. Jadi banggalah sama masyarakat kampung laut yang masih melestarikan cara tradisi. Kalau salah beting sumbun itu tradisi suku Duano, Ci. Iya. Betul kan? Duano. Iya betul. Suku Duano. Oke, jadi masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Iya ya, tradisional. untuk Jadi makanya masih asri mengambil gitu, Bang. sumbun tadi ya. Betul. Berarti Aci pernah nih terjun langsung ngambil sumbun ya? Pernah ya? Gimana tuh pengalamannya Ci? Luar biasa sekali. Maksudnya sih. kita Dari kan kecil kayaknya ya. beting itu kan kita di tengah-tengah nih. Di sebelah kanan laut. Kalau kita lihat sini Sungai Batanghari. Jadi emang ujung Sungai Batanghari kan. Nah, kemudian caranya itu tadi. Nah, kebetulan Vivi nari di TBJ besok itu tentang tari sumbun. Bagaimana sih memanen sumbun. Oke. Nah, terus itu caranya unik, Bang. Kayak tadi yang Alan bilang memang menggunakan kapur. Kapur itu kan hawanya panas. Jadi cuman pakai bambu, terus taruh kapur sedikit, dihentak-hentak dulu kakinya nih, dihentak. Oke. Nah, bedanya kalau untuk pemula yang ke kampung laut, Oke. lubang sumbun itu beda sama lubang kerang. Oke. Jadi lubang kerang itu bulat, tapi kalau sumbun itu seperti kunci. Dia panjang Seperti seperti kunci. ini. Kunci. Oh, oke. Ya, itu sumbun. Nah, diinjek dulu, dihentak 2 kali, barulah ditusuk pakai bambu itu kan. Nanti dia keluar sendiri. Oh, itu kapurnya masukinnya di mana dong? Di lubang kunci itu. Di lubang kunci itu. Oh, masukin Yes. dulu, dihentak, baru Iya. dimasukin bambu. Dihentak dulu. Oh, dihentak dulu. Baru dimasukin. Oh, baru dia keluar. Iya. Nah, itu ada juga teorinya, bukan teori sih, kayak tipsnya lah. Iya. Jangan terlalu dalam, nanti kan kalau misalnya terlalu dalam, terlalu kuat, sumbunnya mati di dalam, dia nggak bisa keluar. Oh, Jadi gitu. emang harus dikit aja. Dan itu emang musiman, Bang. Paling banyak itu bulan Juli, bulan Agustus. Makanya festival sumbun itu tiap tahun diadain. Dan kita makan besar rame-rame menggunakan nampan sepanjang Sungai Batanghari. Itu buat umum. Tapi saya beruntung Makan kemarin sama-sama. sekitar bulan Juni atau Juli saya ke kampung laut ya. Saya dapat menikmati sumbun, ternyata enak banget ya. Enak. Apalagi khasiatnya juga ini ya. Khasiatnya itu juga lebih baik katanya daripada kerang biasa ya. Iya. Oke, Lan, selain tadi kamu bilang ada beberapa proker ya, program kerja yang memang saat ini kamu susun seperti itu untuk masa jabatan kamu selama 1 tahun ke depan. Salah satunya itu tadi adalah terkait dengan batik ya. Iya batik. Selanjutnya ada apa lagi sih Lan? Program kerja kamu Lan? Lebih ke pengenalan budaya lagi sih bang, pengenalan pariwisata yang fokus ke kampung laut terlebih dahulu. Karena melihat potensi di kampung laut tuh emang luar biasa dan banyak yang bisa diangkat di sana bang. Mulai dari ekonominya tadi kletek, kerupuk itu. Oke, itu UMKM ya? UMKM-nya ya, lebih ke ekonomi kreatif gitu sih bang. Oke, berarti lebih mengangkat ekonomi kreatif dan juga potensi yang ada di kampung laut ya. Berarti fokus kalian nanti di situ ya? Iya bang. 1 tahun ke depan ya? Insya Allah. Selain ada kegiatan-kegiatan lainnya ya? Iya. Oke. Nah, Ci, kalau Aci ini gimana Ci? Di Duta Bahasa dulu Ci ya? Aci, seperti apa nih kiprah Aci di Duta Bahasa Ci? Untuk mengajak milenial ataupun generasi-generasi muda Gen Z lah ya, untuk mereka juga tetap mencintai bahasa Indonesia dan juga tetap mencintai bahasa daerah dan bisa menguasai bahasa asing Ci. Gimana Ci?
Jadi beruntung, Aci bisa bilang beruntung banget bisa bergabung bersama teman-teman keluarga Ikatan Duta Bahasa, karena setelah masuk IKADUBAS, motivasi-motivasi untuk yang tadi membuat komunitas literasi itu berasal dari Dubas ya, Duta Bahasa. Karena pun awal kemah literasi itu dari Duta Bahasa, dari kantor bahasa yang mengajak Dubas untuk ikut kegiatan, di sana bertemu orang-orang literasi. Dari situlah ingin juga membuat dan bermanfaat untuk lingkungan. Nah, untuk kita kan punya Trigatra Bangun Bahasa ya, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, itu menurut Vivi sangat penting ya, kita sebagai generasi muda penerus bangsa mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Beda lagi ceritanya kalau kita bersama ngumpul sama teman-teman, mungkin kalau menggunakan bahasa Indonesia dibilang apa sih sok-sokan, terlalu formal iya, katanya ya. nah itu balik lagi berarti kita harus melestarikan bahasa daerah. Emang gimana ya, maksudnya kalau misalnya kita ketemu orang yang tidak tahu bahasa Jambi, kayak Aci bahasa Melayu Timur nggak tahu ya, untuk pengikatnya komunikasi ini gimana sih ya, dengan bahasa Indonesia kan Lan. Nah jadi itu sih penting banget bahasa Indonesia, karena walaupun kita beda suku, beda adat, budaya, dan lain sebagainya, Kita ada bahasa untuk pemersatunya ya. ya, kekuatan bahasa Indonesia itu sangat-sangat Vivi rasakan. Berarti penguat. Ya, penguat bangsa, identitas bangsa. Jadi bahaya juga kalau misalnya bahasa Indonesia udah mulai luntur ya. Iya. Jadi mulai dari sekarang harus terus dilestarikan dan Iya, dipakai juga benar. sama penduduk asli warga Indonesia. Iya. Seperti generasi muda sekarang ya. Bener. Dan sebelum ikut Duta Bahasa, Vivi tuh nggak tahu kalau misalnya HP itu bukan bahasa Indonesia, Iya. bahasa Indonesianya gawai, dan juga Berarti caption bukan tak gadget, karir, bukan handphone ya? tapi gawai. 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 Kita tahu juga mungkin ada bahasa-bahasa lain yang bisa di-spill juga nih. Seperti apa ya? Itu Blender. Blender apa? kan orang tidak tahu tuh. Iya. Pelumat. pelumat. benar, Pelumat. Oke. Bahasanya. Nah, sekarang di kotak-kotak Blender udah bangga sih Vivi, bacanya pelumat. Pelumat Oh, sudah Ada. Oke. Bapak-bapak jarang lihat. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang sering belanja ya, Betul. Lan, ya. Terus juga mikrofon, pelantang suara ya. Iya. Terus juga ada ini Apa? snack. Kudapan. Apa? Kudapan. Kudapan. Oke, jadi banyak ya bahasa-bahasa Banyak. yang memang harus diketahui ya. Nah, jadi itu awalnya kok aneh terdengar. Aneh karena kita nggak terbiasa tadi. Iya. Makanya kita pun menggunakan media sosial sekarang. Aci selain misalnya bahasa Indonesia, Aci juga menggunakan bahasa daerah. Tergantung kontennya apa seperti itu. Biar apa ya, yang nonton juga oh ini toh artinya. Oh, Iya, betul. Jadi mulai dibiasakan dari sekarang Iya. ya, Ci, ya, supaya kita juga semakin sering mendengar bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Benar. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami pemirsa. Usai pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, setelah tadi kita berbincang bersama kedua tamu yang sudah hadir di sini, kita juga mengetahui ya, ternyata ada sejumlah potensi yang memang harus diketahui oleh masyarakat secara luas di berbagai daerah yang ada di Provinsi Jambi. Salah satunya adalah daerah asal dari kedua tamu kita di Tanjung Jabung Timur. Dan mereka ternyata juga memiliki kegiatan-kegiatan yang beragam nih. Tidak hanya mereka turut untuk melestarikan budaya, tidak hanya sebagai pegiat literasi, tetapi juga ada sejumlah kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti si Alan ya, si Alan saat ini sudah bergabung di Pusat Kajian Halal. Nah, bisa diceritakan nggak kegiatannya itu apa sih Lan di Pusat Kajian Halal ini Lan? Di sana kita lebih ke mengajak pelaku usaha UMKM gitu Bang, untuk mengurus sertifikat halal. Apalagi kan di tahun 2024 itu ada target dari Kementerian Agama untuk sertifikat halal gitu. Jadi kan kita juga kalau misalnya biasanya beli produk pun jajan ciki-ciki lah misalnya kan Bang, kita lihat ini ada halalnya nggak kan gitu. Iya, Jadi kita cek dulu gitu. Jadi di Halal Center in Jambi kami membantu UMKM khusus di Provinsi Jambi dimanapun untuk membantu. Jadi kalau ada ibu-ibu atau penonton yang mau
mengurus sertifikat halal boleh telepon kami. Sekalian promosi ya dia. Iya. Ya. Tapi terkait dengan halal ini juga berhubungan dengan UMKM, itu otomatis juga UMKM ini adalah salah satu produk turunan dari pariwisata. Bener, Jadi Bang. juga sejalan dengan Iya, visi ataupun misi yang dijalankan Alan ya sebagai Bujang Tanjung Jabung Timur ya. Siapa tahu nanti bisa merambah ke UMKM yang ada di Tanjab Tim. Ada rencana nggak kira-kira? Kan UMKM Tanjab Tim banyak banget seperti yang tadi Alan sebutkan. Ada kletek, terus juga ada kerupuk udang, kerupuk ikan. Nah, ada nggak sih rencana ke sana nanti, Lan? Bukan ada Bang, emang sudah. Emang sudah? Emang sudah ada beberapa Oh. pelaku usaha yang kami bantu untuk mengurus sertifikat halalnya di Tanjung Jabung Timur. Nah, contohnya Paling banyak sih kerupuk udang, Kerupuk udang. kletek. Terus kopi juga ada loh Bang. Jadi kayak mau jual kopi bubuk itu juga harus ada Ada. sertifikat halalnya gitu. Bagi kita konsumen, untuk konsumen dan umat muslim khususnya Bang ya, jelas kita harus mengkonsumsi yang halal. pendekatannya Alan gimana, Lan, dengan UMKM yang di sana, Lan? Pendekatannya kita menawarkan ke ibu-ibu atau pelaku usaha ke sana, Bu, gitu, Bu, gimana cara ini, gimana mau nggak nih ngurus sertifikat halal gitu kan? Ini nih prosesnya panjang Bang. Kita ada proses, kita lihat dulu apa yang digunakan oleh pelaku itu untuk produknya gitu. Nggak terlalu rumit tapi nggak terlalu simple gitu Bang. Berarti Menurut kalian proses membantu gitu. untuk mengarahkan itu ya. Betul. Nanti sebelum sampainya ke MUI ya. Ya betul Bang. Jadi prosesnya apa aja tuh? Ketika kalian datang nih misalnya ke Tanjab Tim. Nah, mereka mempersiapkan apa supaya nantinya produk yang mereka tawarkan itu memang benar-benar halal gitu. Apa saja tuh yang menjadi uji kelayakannya? Kalau untuk uji kelayakan kita bisa lihat dari alat-alat yang digunakan, dari kebersihannya. Terus misalnya dia buat kue Bang ya. Komposisi untuk dia buat kue itu juga harus halal gitu. Misal gula pasirnya udah ada BPOM belum, udah halal belum gitu kan. Jadi sedetail itu Bang untuk membuat suatu sertifikat halal di suatu produk. Berarti sudah cukup banyak ya Cukup UMKM banyak yang ada di sana ya. Betul. Sekali turun berapa tim, Lan? Sekali turun kita biasa 3 sampai 4 orang satu tim. Beda daerah juga atau satu sama daerah? Beda daerah. Kami di Tanjab Timur, kadang di Sarolangun, Batanghari gitu. Kadang ke Kerinci juga. Oh, sampai ke Kerinci Sampai juga ke Kerinci. ya? Oke. Jadi sudah banyak berarti ya produk-produk UMKM-nya. Selain tadi ada apa kerupuk, terus juga ada kopi. Ada lagi nggak kira-kira UMKM lain? Baru-baru ini saya ngurus PMP Bang. PMP? Bener, Di PMP. mana? Di Kerinci, Sungai Penuh. Oh. Di sana kan juga ikannya dapat dari mana ikan untuk membuat pempek ini, tepungnya Ikan dari ikan merek sema apa. kali ya? Waduh, bisa ikan sema Bang. Siapa tahu kan nanti Alam bisa menjadi pelopor ya. Belum. PMP ikan semah ya. Nanti juga bisa kolaborasi sama Aci, kita buat produk sendiri, Ci. Berarti mulai dari sekarang sudah ada jiwa-jiwa entrepreneur dong, Insya pengusaha ya. Allah, amin. Rencana mau buka usaha apa, Lan? Usaha apa ya? Yang banyak menghasilin lah Bang, halal juga jangan lupa. Mudah-mudahan ya. Yang penting Iya, betul. usahanya jalan ya, kebaikannya juga dapat ya Iya. untuk orang banyak ya. Oke, sekarang saya ke Aci nih. Tadi Aci juga sempat menyampaikan bahwa beliau ini adalah orang yang ada di belakang panggung dalam sebuah pertunjukan film ataupun di industri perfilman ya. Itu sejak kapan dan film terakhir yang diproduksi itu apa? Film terakhir yang diproduksi kebetulan di Kampung Laut. Oh, yang tadi Bukan. Aci bilang. Oh, bukan ya? Itu tahun kemarin. Yang ini baru banget, judulnya Langit Tak Berujung. Jadi kebetulan Vivi penulis dan sutradaranya. Oke, penulis naskah ya. Iya. Bersama Bang Dani Wijaya. Oke, itu ceritanya tentang apa tuh? Jadi ceritanya tentang Sulaiman, dia tim kesenian Tanjung Jabung Timur, punya anak namanya Santung, punya istri namanya Pipen. Nah, Pipen ini tuh juga dulunya tim kesenian dan di bidang vokal ataupun nyanyikan. Nah, cuman pada Vokalis saat vokalis, pada saat sudah berkeluarga dan mempunyai anak kok mulai realistis nih. Seperti kan banyak stigma masyarakat kalau misalnya kita seniman ini apa sih, nggak ada duitnya, capek-capek aja nggak ada duit. Nah, itu sih yang kayak si Pipen ini, ya udahlah ke laut aja lah Sulaiman, ngapain? Keluh kesahnya ya? Ya, keluh kesahnya ngapain sibuk di tim cash, nggak ada duitnya, nggak ada ini loh Santung sakit,
gitu. Nah di situ Sulaiman dilema bimbang antara melepaskan hobi dan pekerjaannya di tim kesenian ataukah memilih keluarga kecilnya ini. Tapi nanti endingnya ya nanti kita tonton aja ya. Oke, dikasih. No spoiler. Oke, dikasih spill sedikit aja ya. Yes. Nanti emang filmnya bakal ditayangin di mana nih? Nah kebetulan kemarin tayang di UIN, Oh. juga kan baru-baru ini ada festival Kenduri Serumpun Melayu Film Festival di Taman Budaya. Itu skalanya kan Serumpun Melayu, ada 4 negara yang datang. Nah di rangkaiannya telusur Tanah Melayu 2 itu di Tungkal sama di Kampung Laut. Nah di Kampung Laut film Vivi diputar di sana. Oke, berarti sudah banyak ya diputar ya filmnya Sudah. ya. Tapi Pi, tadi kan Pipi bilang kalau misalnya Pipi juga sebagai penulis naskahnya. Tuh, idenya dapat dari mana sih tuh? Nah ini Vivi bisa bilang bahwa sebuah cerita, sebuah ide seorang penulis itu berdasarkan pendekatan sosial individu dengan masyarakat, dengan cerita itu Dengan sendiri. cerita, ya. Jadi Vivi nggak mau nulis yang tidak dekat dengan Vivi ataupun yang Vivi belum pernah merasakan. Karena membuat film atau membuat naskah itu perlu riset, sangat-sangat perlu. Karena walaupun itu sefiksi-fiksi mungkin film itu, tapi juga harus ada dasar kenapa sih mengangkat cerita itu seperti itu. Oke, berarti tulisan-tulisan Pipi udah banyak ya? Alhamdulillah udah juga. Kebetulan karena Duta Bahasa tadi Abang juga memfasilitasi untuk menulis artikel dan kebetulan juga udah terbit oleh Kantor Bahasa dan juga Jambi Express. Oke, keren banget ya. Jadi dari situ juga Pipi membuktikan ada sebuah misi yang dijalankannya juga untuk memperkenalkan juga daerah-daerah yang ada di Jambi, Pi, ya, lewat Iya. tulisan tadi dan juga merekrut banyak seniman untuk dapat terlibat ya Iya, betul. dalam kegiatan ini ya. Iya. Oke, baiklah. Nanti akan kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Wah, sebenarnya kita masih banyak banget nih mau cerita bersama Alan dan juga Vivi. Namun, sepertinya kita sudah berada di sesi terakhir dalam Kabar Jambi kali ini. Saya ke Vivi dulu nih, Vi. Vivi, mungkin apa yang mau disampaikan kepada generasi muda supaya mereka juga bisa memiliki kegiatan-kegiatan positif di masa mudanya, dan juga dengan kegiatan itu kan ada cerita nih ketika kita masih muda, saya pernah ini loh. Ya, kasih semangat dulu dong teman-temannya. Halo teman-teman di rumah, khususnya juga kalian para generasi penerus bangsa ya, yang masih muda belia, remaja. Ayo gunakanlah waktu sebaik mungkin, gunakan media sosial sebijak mungkin, dan terakhir, ayo kita sama-sama mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah, kemudian juga menguasai bahasa asing, karena kita sebagai masyarakat Indonesia harus menguatkan identitas kita sebagai bangsa, baik itu dengan kebudayaan maupun dengan ilmu-ilmu lainnya yang kita punya untuk berkontribusi dan bermanfaat bagi lingkungan. Oke, jangan sampai identitas bangsa itu tergerus ya dengan perkembangan zaman sekarang Iya, ya. benar. Oke, kamu mau salam-salam nggak? Halo mama di rumah. Halo Mama. Abang lagi Lagi nonton ya? Oh, lagi sakit ya? Cepat sembuh abang. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Untuk abangnya. Abang yang di Kampung Laut? Iya, lagi dirawat Oh, sakit apa, Pi? pembuluh darah. Oh, semoga cepat sembuh ya untuk abangnya, Pi ya. Oke, Alan silakan. Untuk pemuda-pemudi terkhususnya di Provinsi Jambi, sebagai seorang pemuda kita belum banyak pikirannya, maksudnya masih banyak waktu luang untuk berkontribusi untuk daerah, terutama untuk kebudayaan. Indonesia itu beragam suku bangsa, jadi kebudayaan kita itu merupakan identitas dari kita sendiri. Jadi bagaimana kita memperkenalkan ke orang luar itu bagaimana budaya kita gitu.
Jadi selagi masih muda, masih punya waktu yang cukup banyak ya, jadi bisa dinikmati dulu masa mudanya ini dengan mencari berbagai prestasi menarik ataupun berkontribusi secara langsung ya, Iya. demi kemajuan bangsa Indonesia, terutama untuk Provinsi Jambi. Ani bisa pantun nggak sih? Kalau ada sumur di ladang boleh loh. Coba silakan. Ya, kita mendengar Alan pantun. Bercanda doang. Nggak apa-apa, yuk silakan Lan. Pantun biasa bang. Iya, Ya, kalau kok. ada sumur di ladang, coba. Jangan lupa menumpang mandi. Oke. Itu aja sih bang pantun. Kalau umur kami panjang, bolehlah kita siaran Diundang lagi lagi di TVRI Jambi. Oh betul. Oh, juga buat teman-teman duta bahasa. Halo teman-teman Bujang Gadis. Kamu bisa pantun juga nggak sih, Vi? Oh, Iya, coba Bisa. kita tantang ya, Ya, challenge boleh. ya untuk Vivi untuk berpantun ya. Biasa kalau penggiat literasi itu pinter banget berpantun. Ayo Vi, silakan Vi. aduh. Aduh. Jalan-jalan ke kampung laut. Cakep. Jangan lupa lewat Sungai Batanghari. Elo. Untuk teman-teman yang udah ikut, Untuk teman-teman yang nggak nonton dan ikut, ayo nonton TVRI Jambi besok hari. ya. Tapi sayangnya kita live hari ini ya. Oh iya. Saya kasih pantun juga ya. Oke. Jalan-jalan ke Kabupaten Kerinci. Wow. Jangan lupa membeli kopi. Terima kasih untuk Aci dan juga Alan yang sudah datang hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Amin. Baik, terima kasih ya Alan, terima kasih Pipi atau Aci sudah bergabung bersama kami, dan semoga pemirsa kehadiran dari dua tamu kami kali ini nantinya juga memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada generasi muda lainnya supaya dapat memanfaatkan waktu sedini mungkin ya di masa muda ini, bisa kita manfaatkan untuk mencari prestasi sebanyak-banyaknya, dan ini juga bisa menjadi bekal di masa yang akan datang sehingga nantinya sumber daya manusia bangsa Indonesia terutama Provinsi Jambi bisa unggul dan juga menjadi generasi emas di tahun 2045. Terima kasih telah menyaksikan Kabar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.